teman-teman, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang berkenan untuk mampir di channel saya yang segini adanya, Sakio Buktosnya kalau kata bahasa Prancis itu perapatan Ciamis. Saya pengen sekali sharing ke teman-teman tentang warning ketika teman-teman belajar FPV atau drone FPV begitu, karena saya sering upload gitu tentang penerbangan saya pakai mode acro freestyle gitu. Saya pengen cerita tentang yang pertama itu warningnya gitu, yang kedua tentang bagaimana caranya kita untuk yang niatnya untuk cari uang gitu. Nah, yang pertama itu warningnya ini. Mohon teman-teman sikapi dengan bijak, dan sebelum saya lanjutkan, saya disclaimer dulu ya. Disclaimernya, apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan pendapat saya pribadi, dan berdasarkan pengalaman saya selama 3 tahun. Saya sampai sekarang udah 3 tahun nerbangin drone, dan saya gaul sama teman-teman saya, grup gitu kan, teman-teman deket gitu yang sering-sering pada kita gitu. Jadi bisa kita sharingkan pengalamannya kepada teman-teman yang baru mau akan baru memulai, baru mau coba gitu FPV gitu ya. Gitu. Jadi namanya pendapat saya itu bisa benar bisa salah ya. Kalau salah silahkan koreksi gitu. Yang penting kita maksudnya untuk kemajuan bersama begitu. Nah, warningnya adalah FPV ini hobi mahal dan ribet. Kenapa mahal? Karena ya teman-teman lihat aja seberapa sih sebenarnya UMR kita, dan berapa yang dibutuhkan untuk menerbangkan drone. Untuk yang drone yang kayak saya ini harganya 4 juta tanpa kamera teman-teman. Kalau yang biasa itu yang misalnya Whoop gitu teman-teman, Whoop itu mungkin ada yang sekitar 800 ribuan sampai 1 jutaan gitu. Tapi kan teman-teman juga perlu Google itu variatif juga, harganya 1,5 sampai ya mungkin yang lebih murah 1 jutaan ada, sampai yang puluhan juta ada. Kemudian remote juga ada yang dari 500 ribuan sampai yang jutaan, itu banyak gitu. Jadi hobi ini adalah hobi mahal gitu. Yang kedua ribet. Kenapa ribet? Karena kita bukan hanya harus dituntut untuk bisa nerbangin drone ya, tapi kita juga dituntut untuk bisa ngebetulinnya ketika misalnya crash, terjadi kerusakan. Kalau bisa sih minta tolong, ada di online, ada sekitar 200 ribuan mungkin biaya servis. Tapi kan kita perlu nunggu biaya pengiriman, waktu pengiriman, itu yang membuat ribet begitu. Terus nerbanginnya juga nggak bisa sembarangan teman-teman. Kalau yang niatnya untuk bisnis itu harus pakai sertifikasi gitu, harus ada sertifikatnya. Kemudian kalau yang memang diterbangnya di tempat-tempat yang tidak terlarang seperti saya, ya sebenarnya nggak pakai sertifikat nggak apa-apa, sepanjang tidak mengganggu orang. Yang penting ketika kita ada kerusakan atau apa itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Nah, ini cerita mungkin teman-teman yang belum pernah dengar ya gitu. Saya ada teman yang sampai karena begitu menggebu-gebunya pengen bisa itu sampai ke pinjaman online, rentenir, sampai utangnya banyak gitu. Itu di Indonesia kejadian gitu. Teman-teman juga yang di negara maju, wah saya dapat sering chat sama di email gitu, teman-teman ada yang sampai bangkrut katanya. Wah, sampai ditinggalin istri karena dia uang udah habis buat beli spare part. Gile kan gitu. Mungkin buat teman-teman nggak masuk akal, tapi itu realita gitu. Belum lagi ada yang waktu nerbangin drone-nya jatuh kena mobil, kacanya mobil orang pecah, akhirnya dia harus mengganti gitu. Ada juga yang kena rumah, itu mah di kita di Jakarta gitu. Jadi hobi ini ribet gitu dan mahal gitu. Itu yang perlu teman-teman tahu gitu, yang saya sharingkan gitu. Kenapa saya bukan nakut-nakutin, tapi supaya teman-teman melihat dalam kacamata besarnya, big picture-nya gitulah. Gitu. Kemudian mungkin teman-teman juga ada yang pernah lihat di video yang di Amerika sana, ada teman kita pilot FPV yang rumahnya kebakaran. Asli rumahnya kebakaran. Gimana ceritanya? Itu waktu dia baterainya dicas, dianya ketiduran. Karena ketiduran, kemudian ya apa boleh buat gitu. Tahu-tahu konslet ya kebakar, rumahnya kebakaran, bayangin rumahnya kebakaran gitu. Begitu mahalnya biaya ini kalau buat yang kena sial gitu kan ya. Makanya itu kita diperlukan untuk selalu hati-hati, itu yang pertama gitu. Yang kedua
Mungkin ini yang teman-teman tunggu tentang bagaimana caranya cari uang gitu. Sebentar, saya ada yang nelpon nih, saya cut dulu ya. Maaf, barusan ada ini ya, ada telepon, saya udah clear. Nah, saya lanjut ya, kita lanjut ya. Gitu. Bagaimana caranya kita mendapatkan uang dari kita jadi pilot drone atau ngurusin drone gitu. Nah, kita rujukannya kita belajar dulu waktu kita di channel Dr. Drone tuh. Saya juga pernah sampaikan bahwa kalau kita jadi pilot beneran, kemungkinan itu ada 3 kita gitu. Pertama itu jadi pilot, kedua jadi mekanik, ketiga jadi pengatur lalu lintas udara gitu. Saya sendiri, saya ya sharing aja, saya udah pernah 2 kali wisuda di Curug tahun 97 sama tahun 2002 gitu. Jadi saya tahu gitu intinya gitu, bahwa kalau kita mau jadi sekolah di penerbangan itu ada 3 gitu. Nah, sekarang kita juga ngurusin drone juga pilot, cuman bukan pilot pesawat beneran, bukan pesawat tempur, pesawat komersil, bukan, tapi pilot drone gitu, ngurusin drone gitu. Nah, bagaimana cara kita dapat uangnya gitu? Ada berbagai macam cara gitu. Yang pertama adalah kemungkinan jalur prestasi. Jalur prestasi itu misalnya ya kayak Mincan lah. Mincan dia ikut kejuaraan di luar negeri gitu kan, dapat hadiah ribuan dolar. Nah, itu untuk dia for livingnya gitu kan. Kalau di luar kan kita penghasilan tuh macam-macam gitu, di antaranya jadi jalur prestasi. Nah, kalau di kita sepengetahuan saya ya, silakan koreksi kalau saya salah gitu. Kalau sepengetahuan saya untuk jalur prestasi memang ada, di PON juga ada, dan kita suka ada kejuaraan, cuman hadiahnya kecil. Saya lihat misalnya ada kejuaraan total hadiah loh ya, total hadiah 15 juta. Untuk juara pertama 5 juta. Coba bayangin teman-teman dah, kita untuk rakit satu drone aja ini sekitar 5 jutaan. Belum Google, belum remote, belum ongkos, belum kita misalnya di luar kota itu naik pesawat, untuk penginapan, untuk makan, itu cukup nggak dari hadiahnya gitu. Jadi kalau menurut saya untuk jalur prestasi di kita masih kemungkinannya kecil gitu. Terus yang kedua, jualan video itu gimana? Ya kita misalnya ada acara nikahan, acara sunatan, acara resi, ada ada balap motor kayak gitu. Saya sendiri pernah, saya waktu main di Gede Bage itu orang yang balap motor, Om mau nggak iniin saya kalau untuk nge-shoot gitu biasanya pakai yang drone aerial, bukan pakai drone racing. Bisa pakai drone racing juga sinematik, cuman saya memang nggak niat untuk kebutuhan itu, saya buat having fun aja gitu. Itu ya. Yang kedua, jualan video gitu. Jualan video di kita juga memang untuk kondisi sekarang bukan hanya pakai drone aerial, tapi pakai drone ini juga bisa, pakai drone FPV juga. Cuman biasanya kita pakai propeller guard gitu, pakai pelindung, karena lebih bahaya kan deket orang begitu. Itu jualan kalau jualan video. Yang ketiga, kemungkinan Anda jadi YouTuber gitu. YouTuber itu kemungkinannya lebih mendekati kalau kondisi real itu jadi kayak mekanik gitu. Jadi kita jelasin gimana cara bending, cara ngerakit, itu kayak mekanik gitu. YouTuber biasanya di kita begitu. Terus satu lagi kemungkinan jadi YouTuber itu banyak kan reviewer di luar negeri sama di Indonesia juga sama. Misalnya ini ada produk baru nih dari Isin, wow ini bagus, ini keren, ini wow, kayak gitu supaya bisa dibeli gitu. Kemudian kemungkinan lainnya untuk mendapatkan uang dari drone adalah jadi pedagang gitu. Kita mau jualan spare partnya, mau jualan drone-nya sekalian, mau jualan goggle-nya gitu. Banyak di kita juga banyak. Saya juga sering beli di Heli, di toko Heli, di Semut Emas, saya sering gitu. Itu cara untuk mendapatkan uang dari kita ngurusin drone begitu ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kita maklumi aja bahasa antara misalnya tadi pilot drone, yang ngurusin drone. Kalau yang drone asli kan ada pilot, ada mekanik, ada pengatur lalu lintas udara. Itu bahasanya beda. Bahasa pilot itu bahasa keselamatan. Unsur utamanya dia bagaimana membawa pesawat dan menyelamatkan penumpang yang ratusan orang ini kan begitu ya. Kemudian kalau mekanik itu bahasanya lebih banyak ke bahasa mesin. Dia belajar bahasa mesin gitu.
Kemudian kalau pengatur lalu lintas ya kebanyakan pakai bahasa Inggris kan, kalau pilot-pilot kan banyak yang bukan hanya dari Indonesia pilotnya, ada pilot dari Malaysia, pilot dari Australia gitu, dia harus berkomunikasi dengan standar begitu. Nah kita pahami untuk pilot drone juga sama, bahasanya beda-beda. Biasanya kalau kita lihat yang orang yang jadi pilot drone untuk pilot drone yang kaitannya menghasilkan uang, ya mungkin dia konsultasinya berhubungannya dengan yang butuhkan jasa dia, misalnya hotel atau rumah makan yang butuh di show gitu kan, ya itu dikomunikasinya ke situ. Kalau reviewer atau mekanik yang versi YouTuber, kemungkinan bahasanya itu ini, wah ini keren, wah ini bagus, wah ini wow, ini wajib beli, ini wajib tonton gitu. Memang saya pernah bilang bahwa gini loh, kita bilang wajib itu hati-hati, karena kalau kita mewajibkan itu artinya kalau tidak dilaksanakan kan mendapat dosa tuh gitu. Tapi kalau kita ingat lagi, ya pikir-pikir dia kan memang dagang, dia masalah dosa apa enggak dia nggak tahu, pokoknya dia orang-orang dia pengennya beli biar dia dapat untung begitu kan. Jadi ya gitulah, bahasa pedagang beda, memang penuh dengan kiasan-kiasan yang kita harus bisa memilah gitu. Itu sebenarnya gimana ya, di luar negeri juga sama, wah this awesome, excellent gitu, supaya pada beli gitu. Padahal ya nggak ada lah produk itu kalau kita belajarnya ke para juara dunia. Coba lihat aja, Minchan dari dulu gearnya ya itu aja. Karena kalau kita gonta-ganti gear ya susah, gimana mau jadi juara, gonta-ganti mulu, menyesuaikan lagi. Untuk setiap gear itu perlu penyesuaian begitu. Beda bahasa untuk prestasi, bahasa untuk pedagang, bahasa untuk yang lain misalnya untuk yang jualan video beda-beda gitu. Itu kira-kira begitu. Dan ya mungkin bagian ini nggak penting karena saya cerita tentang saya gitu, bagian yang terakhir ini ya. Kalau saya memang niatnya untuk drone ini saya menjadikannya sebagai hobi. Mohon garis bawahi, hobi itu nggak sama dengan jualan gitu, dengan cari untung, enggak. Hobi itu di rumus manapun, di kamus manapun, di definisi manapun, hobi itu ngabisin uang. Ya oke, teman-teman bisa ada yang cerita, ya bisa aja kan hobi yang menghasilkan uang, bisa. Tapi ketika itu Anda sudah mengganti hobi Anda jadi bisnis gitu. Itu beda gitu. Mohon pahami itu. Kalau saya memang nggak ambil pusing. Saya memang untuk channel ini, channel kuliah transportasi, karena saya dulu saya mohon maaf, saya kuliah itu dari dulu beasiswa Mas. Gitu, dari D3, D4, S2, S3 saya beasiswa. Jadi anggap aja ini saya persembahan buat teman-teman. Apa yang saya tahu kira-kira bermanfaat ya silakan diambil manfaatnya. Kira-kira salah ya tolong koreksi saya gitu. Kira-kira begitu. Saya sama sekali nggak ada niatan untuk memonetize channel ini, channel kuliah transportasi, enggak, sama sekali enggak. Saya hanya sharing pengetahuan, pengalaman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan anggaplah ladang pencucian dosa gitu. Dulu saya banyak dosa, Om Jakral tahu saya banyak dosa gitu. Jadi mohon masukan dari teman-teman, Om Diko, Mang Rudi. Saya udah seneng banget saya dengan YouTuber bisa kenal Om Diko di Manado, kemudian Mang Rudi di Papua, Om Jakral sekarang ke Lampung, Om Adit sampai pernah Om Adit ke Bandung ketemu saya. Waduh, saya ketemu Om Adit, istrinya, anaknya, saya seneng banget gitu. Itu udah jadi anugerah yang luar biasa. Nggak perlulah monetize-monetizan kalau buat saya di channel ini gitu. Channel Dr. Drone juga kalau kira-kira ada manfaatnya silakan, nggak ada di manfaatnya ya nggak usah ditonton begitu. Saya nggak nyari itu kok, saya cuma hobi aja, segitu aja saya udah makasih bisa kenal teman-teman aja gitu. Teman-teman juga maksudnya, bukan aja. Ya jadi kira-kira demikian yang saya sampaikan. Gimana cara kita untuk untuk warningnya supaya teman-teman hati-hati gitu kan ketika menjalani hobi mahal dan ribet ini. Kemudian cara mendapatkan uangnya gitu, bisa jualan video, bisa jalur prestasi, bisa jadi YouTuber gitu. Dan oh ya satu lagi, kuncinya kita ingat kata ini aja, kata Arnold Schwarzenegger,
dari sekian banyak kita yang berusaha nih, umumnya alamiahnya hanya 3% mas yang sukses mbak, hanya 3%, yakin deh, sok lihat dah, mungkin teman-teman nggak sependapat, oh enggak om, ini semua yang belajar drone 100% sukses, ya silakan dengan alasan Anda sendiri, silakan tuliskan komentar, beri kami masukan gitu. Kalau berdasarkan pengetahuan saya cuma 3% gitu. Kira-kira demikian yang saya sampaikan. Mohon izin saya memperbaiki lagi. Terima kasih, jaga kesehatan, awesome. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the middle of the sun, never leaves. She's so bad that the can't be the right. Hit the gas in the middle of the sun, never leaves. She's so bad that the can't be the right. Hit the gas in the middle of the sun, never leaves. She's so bad that the can't be the right. Hit the gas in the middle of the sun, never leaves. She's so bad that the can't be the right. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something